Halo teman-teman semua, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi social group work yang telah kami dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Diketahui bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok. Lalu, apa itu kelompok? Kelompok merupakan suatu kesatuan yang terjadi dari kombinasi di antara individu-individu dan antar hubungan orang dalam lingkup yang kecil. Selanjutnya terdapat karakteristik kelompok, di antaranya yang pertama merupakan suatu sistem, yang kedua dapat dibedakan dari kelompok lain, yang ketiga memiliki sifat-sifat dan fungsi-fungsi suatu sistem, dan yang terakhir yaitu mengadakan kesempatan untuk terciptanya suatu hubungan di antara komponen-komponen kelompok tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya terdapat manfaat kelompok. Yang pertama, kebutuhan akan penerimaan. Yang kedua, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa berharga. Dan yang terakhir, kebutuhan pengalaman baru. Selanjutnya terdapat social group work. Menurut National Association of Social Work atau NASW, social group work adalah suatu pelayanan kepada kelompok di mana tujuan utamanya adalah membantu anggota-anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka, dan tujuan klien untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa social group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan pekerja sosial dalam proses pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien, di mana menggunakan media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dialaminya, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Adapun tujuan social group work, menurut Albert S. Alisi, tujuan dari dilakukannya metode social group work dalam proses pertolongan pekerjaan sosial adalah: yang pertama, tujuan yang bersifat korektif. Melalui social group work, pekerja sosial memberikan pengalaman-pengalaman restoratif atau perbaikan dan remedial atau pengembangan terhadap disfungsi personal dan sosial atau perpecahan individu-individu di dalam situasi sosial. Lalu yang kedua, tujuan yang bersifat preventif. Dengan menggunakan social group work, pekerja sosial berupaya untuk mencegah perpecahan pribadi dan sosial, di mana terjadi kemunduran yang dapat membahayakan bagi keberfungsian sosial klien. Lalu yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Tujuan ini lebih menitik beratkan pada suatu situasi dan kondisi di mana terjadi masa-masa tertentu dalam siklus kehidupan klien yang menekan kondisi klien. Lalu tujuan yang keempat, peningkatan pribadi. Tujuan ini dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan antar pribadi yang berarti dan bermakna, serta yang dapat menstimulasi munculnya perilaku yang adaptif. Lalu yang kelima, tanggung jawab dan partisipasi anggota. Melalui social group work dapat menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai demokratis, berlatih untuk bertanggung jawab baik secara individu, anggota kelompok maupun anggota masyarakat. Peranan pekerja sosial dalam social group work. Terdapat beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam metode social group work ini, diantaranya yang pertama, advokasi. Pekerja sosial berperan sebagai partisipan dalam konflik anggota kelompok dalam situasi konflik yang ada dalam kelompok dengan cara mengajukan pendapat, debat, tawar-menawar, dan negosiasi. Yang kedua yaitu mediator. Pekerja sosial dapat menjadi penengah perselisihan antar anggota kelompok. Pekerja sosial harus mampu mendengar dan melakukan komunikasi. Lalu yang ketiga, broker. Pekerja sosial memusatkan bantuan pada anggota kelompok untuk menyeleksi sumber-sumber yang diperlukan dan penggunaan sumber-sumber tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi informasi, penjelasan, dan dorongan lembaga beserta manfaatnya kepada anggota kelompok. Lalu yang terakhir yaitu konferensi. Dalam konferensi terjadi pemenuhan konsultasi baik 2 orang atau lebih yang bersama-sama dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan serta membandingkan pendapat setelah konferensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait 3 macam sikap yang ditunjukkan oleh klien ketika melakukan konseling. Yang pertama, non-assertive style, yaitu sikap yang cenderung ragu-ragu, berbicara lembut, berpaling, menghindari masalah, setuju tanpa memperdulikan perasaan sendiri, tidak mengungkapkan pendapat, menilai diri sendiri
di bawah orang lain dan menyakiti diri sendiri untuk menghindari kemungkinan menyakiti orang lain. Yang kedua, the aggressive style, yaitu sikap yang terbiasa menjawab sebelum orang lain selesai berbicara dengan keras, menatap dengan tajam atau seperti melotot, membahas masalah di masa lalu seperti menuduh, menyalahkan, dan merendahkan, lalu menilai diri sendiri di atas orang lain dan menyakiti orang lain agar tidak menyakiti diri sendiri. Yang ketiga, ada assertive style, yaitu menjawab dengan spontan, berbicara dengan intonasi dan volume yang tenang, sembari melihat lawan bicara, membicarakan inti masalahnya, mengungkapkan secara terbuka tentang perasaan dan pendapat pribadi seperti kemarahan, cinta, ketidaksetujuan, dan kesedihan, menghargai diri sendiri setara dengan orang lain, dan tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya perlu diketahui bahwa sikap non-asertif ataupun agresif dapat menghambat individu dalam mencapai tujuan-tujuannya. Sikap non-asertif ataupun agresif yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan tingkah laku. Selanjutnya adalah jenis-jenis kelompok. Yang pertama yaitu problem solving dan brainstorming, kemudian self-help dan educational groups mencakup assertiveness, stress management, dan time management. Yang ketiga ada therapeutic group atau kelompok terapi mencakup kelompok terapi anak. Kemudian sensitivity group, social conversation group, recreation skill building group, dan socialization group. Kemudian apa yang penting dari kelompok? Yang pertama, universality, yaitu perasaan bahwa setiap anggota tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan masing-masing. Kemudian ada acceptance, yaitu perasaan bahwa setiap anggota tidak akan ditolak atau disalahkan atas permasalahan yang mereka miliki. Kemudian ada hope, yaitu perasaan bahwa orang lain telah membantu menyelesaikan masalah yang dialami. Selanjutnya ada altruism, yaitu perasaan puas dan berharga karena telah membantu orang lain. Yang terakhir ada cognitive restructuring, yaitu pengetahuan baru tentang diri mereka dan masalah mereka. Selanjutnya adalah aspek utama dari sistem klien mikro dan makro. Pada tingkat mikro, sistem klien terdiri dari individu-individu, keluarga-keluarga, atau kelompok kecil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keberfungsian dan pemberdayaan. Sedangkan untuk tingkat makro, mencakup organisasi dan komunitas. Pada organisasi, sistem kliennya adalah pemimpin agensi, satuan tugas dari agensi, atau komite agensi. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan organisasi, meningkatkan layanan, dan mengembangkan layanan. Selanjutnya pada komunitas, sistem kliennya adalah satuan tugas profesional, koalisi masyarakat, dan kelompok lingkungan. Untuk tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kondisi komunitas, memberdayakan masyarakat, mengembangkan sumber daya komunitas, dan meningkatkan kesadaran warga negara. Self-help group merupakan suatu kesatuan alternatif untuk mengatasi sendiri dan membantu atau untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka melalui pengertian dan bantuan orang lain yang punya pengalaman serupa. Mayoritas dari self-help group memiliki karakteristik yang sama. Mereka biasanya terbatas pada orang-orang dengan masalah serupa yang memberikan bantuan langsung kepada anggota kelompok. Karena kelompok ini dibentuk dan dikendalikan oleh rekan-rekan sebaya daripada profesional, maka bantuan yang disediakan juga bersifat timbal balik dan berdasarkan keahlian dari anggota itu sendiri. Tujuan dari adanya self-help group merupakan meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan kenyamanan sosial, memungkinkan eksplorasi perilaku baru, memberikan dukungan, mengembangkan keterampilan, mempromosikan interaksi yang lebih tulus dengan orang lain. Terdapat keuntungan dari adanya self-help group, yaitu karena terapi kelompok umumnya lebih murah daripada psikoterapi individu dan pengalaman yang dihasilkan seringkali juga berlipat ganda untuk setiap orang dalam anggota kelompok. Dinamika berbagai pengalaman dan refleksi seringkali berarti lebih banyak umpan balik dan dukungan daripada yang diberikan oleh psikoterapi individu. Nah, yang kedua, terdapat therapeutic group, kelompok individu yang bertemu di bawah kepemimpinan seorang terapis untuk tujuan yang jelas, bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional para anggota. Terakhir ada sensitivity group. Kelompok sensitivitas atau kelompok pelatihan kepekaan adalah kelompok non-klinis yang ditujukan untuk orang-orang tanpa masalah emosional yang parah, berfokus pada kesadaran diri, pemahaman diri, serta interaksi interpersonal dan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dalam kepemimpinan, manajemen, konseling, atau peran lainnya. Kelompok sensitivitas ini biasanya kecil, tidak terstruktur, dan memiliki tujuannya sendiri. Seorang pemimpin terlatih umumnya hadir untuk membantu menjaga suasana yang aman secara psikologis, di mana peserta dapat merasa bebas untuk mengekspresikan diri
dan bereksperimen dengan cara-cara yang baru dalam berurusan dengan orang lain. Nah, pemimpin ini sebisa mungkin berada di luar diskusi karena isu yang diangkat adalah oleh anggota kelompok dan interaksi mereka diharapkan dapat membangkitkan berbagai macam perasaan. Pemimpin ini juga mendorong peserta untuk memeriksa secara lisan reaksi dari mereka sendiri dan reaksi orang lain.